Hi, with me Sam. Now we meet again on Resonant Program Broadcast Digital Indonesia. Dan malam ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Selamat malam Mas Tri. Selamat malam Mas Sam. Terima kasih udah berkenan hadir di kesempatan malam hari ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri sendiri Mas? Boleh, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini di depan atas undangan Mas Sam, saya hadir untuk menyapa kita semua Di program Resonan, program Resonan ya. Broadcast Program- Digital Indonesia. Ya, program Resonan Broadcast Digital Indonesia. Yes Mas. Oke. Perkenalkan, nama saya Endang Tripurwanto. Kebetulan saya dipercaya menjadi Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Bali. Dengan Wow. pangkat Komisaris Polisi. Wow, Masya Allah, beruntung sekali kita pada kesempatan malam ini di studio kita ada kehadiran tamu seorang perwira yang biasanya duduk mengintegrasi. Kali ini kami yang mengintegrasi Anda. Ya, gantian kayaknya saya. Tapi kita bicaranya santai, tidak seperti di ruang Ya, interogasi. ya, boleh. Kami ingin lebih mengenal lebih dekat lagi tentang Kepolisian Republik Indonesia, Ya. tentang tugas-tugas dari seorang Kepolisian Republik Indonesia dan apa tanggung jawab dari seorang aparat hukum negara. Oke. Dan kita juga ingin tanya-tanya tentang perspektif-perspektif yang beredar di luaran. Mumpung ketemu dengan Mas, kami ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Boleh ya? Boleh. Baik, jadi Mas Tri ini adalah seorang Kasubdit, Ya. Kepala Subdirektorat 4 Intelkam. Nah, boleh mungkin dikasih gambaran sedikit, apa sih itu intelijen, Mas? Sebelum saya bicara tentang intelijen, tentunya saya akan bicara dulu terkait dengan Polri, atau Baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di pasal 13 ada tugas pokok, yaitu tugas yang harus dilakukan oleh seorang atau organisasi Polri, yaitu yang pertama tentunya paling awal adalah memelihara Kamtibmas. memelihara Memelihara Kamtibmas. Kamtibmas. Kamtibmas itu apa? Keamanan, ketertiban masyarakat. Yang kedua, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini kompleks nih, sudah melindungi, mengayomi, dan melayani. Nah, Berat ya. ya cukup berat. Tapi saya jarang melihat seorang anggota Polri yang senyumnya manis seperti ini. Di lapangan dia. Banyak ya, cuma belum nemu aja mungkin saya. Iya, insya Allah banyak kok. Banyak. Kebetulan karena mungkin yang dihadapi oleh masyarakat seperti Mas Sam, ini mungkin polisi-polisi yang paradigmanya lama, di mana dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, dengan warganya, atau menampilkan kegarangannya atau kewibawaannya. Sedangkan Polri sekarang sudah bermetamorfosis, selalu Nggih. mengembangkan kebaikan-kebaikan, Nggih. memperbaiki juga. Ya, Dalam makanya itu kan internal. saya jelaskan. Tadi ada 3, tadi baru saya sampaikan 2. Dua, oke, Ya. siap. Selanjutnya, Yang selalu dikedepankan yang 3 ini yang gak enak nih. apa itu Mas? Menegakkan hukum. Nah, Penegakan hukum. ya, tadi kan tugas pokok 1, memelihara Kamtibmas, yang kedua memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga menegakkan hukum. Tentunya kalau dengan menegakkan hukum pasti ada hak-hak warga negara yang harus dibatasi. Kenapa? Yaitu seperti contoh kecil, pelanggaran kecil saja, pelanggaran lalu lintas. Yaitu begitu seorang pelanggar mungkin melanggar lampu merah atau traffic light, kemudian tidak menggunakan helm, dihentikan polisi. Polisi harus menegakkan hukum dengan memberikan suatu tilang atau bukti pelanggaran. Tentunya hal itu tidak mengenakkan. Nah, ini. Dan terkesannya menakutkan. Ya, jadi akhirnya kesannya menakutkan. Kenapa saya contohkan polisi lalu lintas? Karena polisi lalu lintas adalah etalase dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga namanya etalase, seperti toko berjualan, tentunya etalase yang terlihat adalah yang di depan. Sementara tugas pokok Polri yang lain yang Kompleks. dibebankan oleh kepada fungsi-fungsi terkait itu ada banyak sekali. Tupoksinya Itu banyak. Ya, banyak sekali. Bukan tupoksinya tapi fungsi-fungsinya. Tupoksinya tadi Fungsi-fungsinya. ada 3. Tiga. Tupoksinya Ya, adalah tiga tadi. Tiga tadi. Memelihara Kamtibmas, Oke. kemudian mengayomi, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakkan hukum. Itu yang paling Iya. berat. Dan sering Iya. dihadapin oleh masyarakat yang di etalase, Mas. Iya. Penegakan hukum duluan. Itu dia. Padahal makanya. tidak ya. Tidak.
Selalu dikedepankan Kamtibmasnya dulu. Betul sekali. Karena paradigma pimpinan Polri saat ini, penegakan hukum adalah upaya terakhir. Bukan yang utama. Bukan utama sebenarnya, tapi memelihara Kamtibmas, kemudian sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung itu yang diharapkan. Untuk itu makanya dikuatkanlah Polsek sebagai basis Frontliner, pelayanan, pelayanan. pelayanan terdepan, mulai dari Babin Kamtibmasnya, kemudian Bintara intelijennya, di mana dia harus memberikan semacam early Warning system. ya, early warning system, di mana dia bisa melakukan sebagai deteksi aksi maupun deteksi dini. Nah, itu baru sekilas dulu ya. Baik. Sambil jalan. Ya. Menarik sekali. Ya. Kemudian tadi ada disebutkan deteksi dini dan deteksi aksi. Ini lebih kepada fungsinya dari intelijen. Ya. Boleh dijelaskan Mas apa itu intelijen? Karena di bayangan kami kan intelijen itu kalau ngelihat film James Bond, wah keren tuh gitu kan, ganteng-ganteng pakai ini, kemudian melakukan hal-hal yang di luar pikiran, kemudian ada berbanding terbalik dengan apa yang ada paradigma masyarakat Indonesia. Intelijen lebih kepada orang yang sangar, menakutkan, rambut bahkan panjang. Kalau di pesantren itu mungkin disampaikan apa Mas? Tajasus. Nah, tajasus ya. Ya, mencurigai. Nah, mencurigai. Terus yang lucu nih Mas, intelijen di Indonesia rata-rata dianggapnya adalah orang-orang yang biasanya nyamar jadi tukang bakso pakai HT Kijang 1, Kijang 2. Ya. Apakah memang penyamaran itu atau cover itu sampai seperti itu atau memang benar adanya seperti yang ada di film-film? Sebenarnya ini saya kaget nih datang ke sini untuk menyampaikan hal seperti ini. Namun saya akan mencoba menyampaikan sebatas kemampuan saya bagaimana intelijen itu dan sebagainya. Secara kulit saja, intelijen khususnya di Polri ini adalah intelijen keamanan. Karena intelijen ini macam-macam. Ada banyak hal. Intelijen bisnis dan sebagainya. Oh, oke. Ya, gitu ya. Jadi baik. Yang saya ruang lingkup pembicaraan malam ini adalah intelijen keamanan, di mana kami mengemban fungsi yaitu menjaga sekali lagi Kamtibmas. Kamtibmas Jadi ya. sebagai mata telinga pimpinan. Jadi panca indera ini makanya simbolnya adalah indra waspada negara raja. Artinya? Ya, namanya indra. Indra. Panca indera manusia ada berapa? Ya, ada 5. Nah, ada 5 itu. Kalau indra kita waspada semua, contoh ada mungkin melihat sesuatu yang ada ganjel, mendengar sesuatu yang kok tidak wajar, kemudian kita menjadi waspada, insya Allah pasti diri kita akan menjadi raharja. Diri kita, lingkungan dan sebagainya, mulai dari lingkungan kecil, besar, membesar sampai negara bisa menjadi negara yang raharja. Kalau seandainya kita bisa mengantisipasi segala ancaman, gangguan dan hambatan. Pencegahan utamanya. Memang intelijen adalah dia mengawali, menyertai dan mengakhiri. Kenapa saya katakan mengawali? Sebelum kejadian, intelijen harus bisa mendeteksi. Harapannya agar tidak ada, kalau bisa tidak ada penegakan hukum. Kalau bisa Kamtibmas selesai sudah gitu ya? Iya, betul. Jadi penegakan hukum sekali lagi upaya terakhir. Kalau memang sudah tidak bisa, berarti tadi pada saat menyertai, intelijen memberi saran kepada pimpinan. Bagaimana seharusnya. Begitu kasus itu selesai, intelijen memperbaiki residu-residu yang ada. Jadi seperti Pilpres kemarin tentunya menimbulkan residu-residu. Nah, itulah tugas intelijen bersama dengan fungsi-fungsi lain atau stakeholder terkait memperbaiki struktur sosial yang rusak. Ini menarik. Tadi ada statement dari Mas Tri bahwasannya menyertai. Berarti ketika kita ada deteksi awal, kemudian dianggap ada sebuah gangguan, kan tidak langsung kepada penegakan hukum. Berarti di situ ada juga upaya-upaya untuk mendamaikan mungkin kalau ada yang berkonflik gitu. Intelijen tugasnya hanya penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Sehingga untuk pendamaian dan sebagainya mungkin masuknya adalah penggalangan. Jadi tugas saya hanya lidik, penggalangan dan pengamanan. Jadi tadi yang disampaikan adanya ada suatu permasalahan, berarti problem solving adalah fungsi lain. Oke. Namanya problem solving, saya katakan. Karena jadi ada suatu masalah
dicari pemecahannya yang terbaik seperti apa. Tapi kita juga bisa bermain dengan memberikan saran kepada pimpinan, bagaimana harus bertindak dan sebagainya. Tapi namanya saran ya, semua tergantung keputusan pimpinan. Pimpinan. Iya. Adakah diskresi ya? Saya pernah mendengar istilah diskresi ketika terjadi penegakan hukum. Iya. Kan tadi kita ulang kembali bahwasanya Polri dalam hal ini selalu mengupayakan pengayoman juga dulu tadi. Iya. Jadi penegakan hukum adalah hal yang terakhir. Iya. Dan adakah kebijakan-kebijakan yang memang kita upayakan jangan sampai terjadi penegakan hukum gitu misalnya? Kalau masalah penegakan hukum itu lebih ke ranah reserse ya. Fungsi lain ya. Fungsi lain. Sehingga saya mungkin berbicara tidak bisa seperti seorang reserse atau yang betul, fungsi di sana. Kita berbicara tentang fungsi-fungsi intelijen gitu ya. Jadi mungkin ini malah menjadi melebar. Oke, siap. Polri nih Mas ya. Tapi saya bisa sampaikan mungkin saya ingin. Jadi saya contohkan diskresi itu ada seorang petugas lalu lintas berdiri di perempatan melihat satu jalur di depannya kok macet, sementara jalur yang lain agak lengang. Namun yang di depan ini pada saat macet kok masih lampu traffic light-nya merah. Nah, kewenangan anggota untuk menjalankan arus lalu lintas meskipun alat pemberi isyarat lampu lalu lintas atau apil atau traffic light itu berwarna merah. Tidak perlu menunggu hijau, begitu seorang petugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal ini Polantas berdiri di depan kemudian mengatur lalu lintas dengan gerakan isyarat tangan, itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Wow. Jadi itu diskresinya. Baik. Itu saya kasih contoh seperti itu ya Mas ya. Baik, terima kasih. Itu sangat mencerahkan. Jadi kita selaku masyarakat sebenarnya nggak perlu takut ya Mas ya? Sebenarnya kalau saya mungkin mengutip beberapa pimpinan menyampaikan, yang memusuhi polisi pasti itu adalah penjahat. Nah, sudah. Itu ya? Ya, kalau takut berarti ada sesuatu yang dilakukan salah. Betul. Seperti contoh umpamanya kita mungkin terlambat sholat tepat waktu, atau mungkin lalai dalam melaksanakan kewajiban yang lain. Tentunya kita akan malu kepada Allah. Betul. Ya kan? Nah, Betul. itu contohnya seperti itu. Jadi tidak perlu takut. Apapun, insya Allah kalau kita benar, insya Allah kita dilindungi. Yang lagi ngetren sekarang istilahnya kalau bersih ngapain risih ya Mas ya? Betul sekali. Kalau bersih ngapain risih. Itu tagline-nya departemen atau instansi lain. Iya kayaknya. Tapi bolehlah kita pinjam ya. Boleh. Baik, kemudian saat ini apa sih program-program dalam di lingkup Polda Bali terutama? Kita di sini kan adalah daerah yang bisa dibilang daerah internasional yang menjadi sorotan internasional. Apa yang diharapkan dari kepolisian daerah Bali terhadap kita dan apa yang bisa kita support nih dari masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas? Banyak sekali nih Mas, mungkin bisa di satu-satu ya. Oke, maksudnya dalam arti contoh apa sih yang diinginkan oleh masyarakat atau bagaimana? Oke, pertanyaan saya dulu gitu ya. Iya, program kerja Polda nih. Ya, yang jelas kita Polda menginduk kepada Mabes Polri. Mabes Polri mengeluarkan Komender Wis Bapak Kapolri, dituangkan dalam beberapa kegiatan. Kemudian di tingkat Polda dituangkan dalam Komender Wis Kapolda juga. Jadi selain ada Komender Wis Kapolri, Kapolda, nah nanti kita menjabarkan dari perintah-perintah pimpinan tersebut. Salah satunya Pak Kapolda Bali saat ini yaitu Bapak Inspektur Jenderal Polisi Petrus Rehat Bolosi menyampaikan bahwa untuk premanisme dan narkoba no way. Nah ini yang kita kedepankan terlebih dahulu selain terorisme dan sebagainya. Sehingga program-program kita banyak menyasar kepada itu. Itu yang paling utama dulu. Intelijen kerja dengan memapping di mana lokasi-lokasi rawan terhadap narkoba maupun premanisme. Jadi nggak usah takut kalau seandainya kok ada anggota Intel Polsek atau Intel Polres, bahkan Intel Polda datang ke suatu tempat menanyakan tentang suatu masalah, sampaikan saja. Intelijen sekali lagi tidak boleh berasumsi, tetapi harus memberikan suatu fakta yang dia lihat, dia alami, dia rasakan sendiri atau dia ada di lokasi tersebut. Jadi bukan berdasarkan katanya.
mengumpulkan fakta-fakta dan mengumpulkan data. fakta-fakta dan data, kemudian menjadi sebuah informasi atau mencari data, fakta, informasi yang berserakan untuk dijadikan satu. Kalau bahasa Jawa ini itu digatoke gitu. Digatoke, Ya. cocok-cocokin. Gitu. Cocok-cocokin, tapi bukan cocok logi, ya. dicocokkan Tapi dengan data dan berdasarkan fakta. Fakta, kemudian dilihat mendasari teori-teori juga. Kalau dalam agama kita mungkin memilah-milah mana manfaat dan mana mudaratnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Baik, tadi juga menyampaikan tentang pandangan Mas, bukan pandangan Mas, terkait tentang terorisme tadi. Yeah. Dan asumsi bahwasanya anggota Polri tidak boleh berasumsi. Yeah. Ada titipan pertanyaan, apa pandangan atau asumsi rata-rata dari anggota Intel kepada umat Islam yang berusaha menjalankan perintah dengan sempurna atau ittiba? Misalnya orang-orang yang berusaha berpakaian atau celana cingkrang, mengikuti sunnah, bercadar, jenggotan. Ini banyak stereotipnya soalnya, gitu. Mungkin bagaimana Mas pandangannya? Pandangan saya secara pribadi ya? Pribadi boleh, siap. Secara sebagai anggota Polri dan sebagai Intel kepada orang-orang yang jelas kita tidak pernah melihat secara subjektif tersebut, tetapi kita berdasarkan fakta atau temuan di lapangan. Kalau seandainya seseorang tersebut pelaku terorisme dengan tampilan seperti yang tadi disampaikan Mas Sam, nah polisi tidak melihat itu sebagai agama apa atau menjalankan apa, tapi dia sebagai pelaku teror. Seperti itu ya Mas ya. Baik, ini jadi tidak melihat bahwa orang yang berpakaian cingkrang, jenggotan itu pelaku teror, bukan, tetapi berdasarkan bukti-bukti. Seandainya dia pelaku teror terus menyamar menjadi orang-orang seperti itu, apakah saya harus mengeneralisir bahwa orang-orang yang berpakaian cingkrang, kemudian berjenggot panjang, dan sebagainya itu, apakah itu pelaku teror? Kan belum tentu kan, tapi berdasarkan fakta-fakta atau temuan-temuan di lapangan. Ini sangat melegakan. Yeah. Jadi ini bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan karena mungkin stereotip itu terbangun jadi tidak salah juga sih. Bukan hanya anggota kepolisian atau Intel, bahkan masyarakat umum pun juga berpikiran demikian sebenarnya. Tapi tentu kita harus ingatkan kembali kepada warga bahwasannya kita tidak bisa menilai orang secara subjektif hanya dari tampilan saja. Itu ya Mas ya. Baik, malam ini cukup menarik. Mungkin segmen kita sudahi dulu sampai saat ini. Ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi kami anak-anak muda, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Kamtibmas ikut berperan serta membangun bangsa ini. Oke, terima kasih Mas Sam. Seperti mungkin pandangan atau saya mengutip pendapat dari guru-guru kita, baik mulai dari guru sekolah maupun dari guru agama, bahwa kita taat kepada pimpinan atau ulil amri. Siapa? Presiden atau pemerintah. Sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ayo kita laksanakan dengan senang hati, dengan keikhlasan. Insya Allah itu akan memberi manfaat. Karena apa? Ini contoh di pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah memikirkan bagaimana untuk memutus mata rantainya. Dengan cara seperti apa? Yaitu 3M. Mulai dari memakai masker. Mungkin pada saat ini kita nggak apa-apa ya Mas ya. Karena kita ada jarak kurang lebih 3 meter, 4 meter ya. Iya. Ya, 3 meter. Kemudian juga kalau pakai masker mungkin suara saya tidak terdengar. Betul. Namun saya selalu menggunakan masker kemanapun. Dan kita tadi protokol menggunakan cek juga segala macamnya. Nah, yang kedua mencuci tangan dengan air bersih atau hand sanitizer. Yang ketiga menjaga jarak. Seperti kita sekarang malam ini. Menjaga jarak. Nah, itu tolong dipatuhi karena apa? Untuk Provinsi Bali cukup tinggi peningkatan kasus COVID-19. Orang yang kita tidak ketahui, dia tidak mengalami gejala apapun, tiba-tiba begitu dilaksanakan swab test, ternyata dia bisa positif. Mungkin bagi yang muda, yang memiliki imun bagus, dia akan bertahan. Tetapi kita punya keluarga. Jangan sampai kita menulari. Betul, kita menjadi semacam penyebab orang-orang tercinta kita yang di rumah, yang tidak tahu menahu, yang sudah menjaga, namun kita membawa virus ke rumah, kasihan anak kita maupun orang tua kita. Jadi saya berpesan, ayo kita sama-sama dukung pemerintah, tidak usah menghujat, tidak usah saling menjatuhkan. Ini permasalahan kita bersama, bukan permasalahan pemerintah saja. Jadi kerjasama dari masyarakat, anak muda khususnya, sangat dibutuhkan. Baik.
Paling itu pesan saya. Baik, Mas. terima kasih Mas. Jadi, Kami sebagai warga mendoakan semoga Allah menjaga para pimpinan kami, ya, menjaga aparat negaranya, selalu memberikan taufik dan hidayahnya, dan juga kepada kami para warga, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah sehingga kita menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntunan dari. Mungkin saya tambahan juga nih, Mas. Silakan. Ini saat ini kan tahapan pilkada sudah mulai berjalan. Iya, Tahapan pilkada khususnya pilkada 2020 untuk Provinsi Bali ada 6, yaitu 1 kota Madya Denpasar dan 5 kabupaten. Nah ini tentunya bagaimana anak muda menyikapinya. Seperti kita ketahui peraturan KPU bahwa kampanye umum atau kampanye terbuka dilarang untuk menghindari penularan COVID-19. Pasti mereka akan berkampanye, para calon-calon ini menarik simpati dengan kampanye melalui media sosial, bisa media elektronik. Nah ini yang rawan adalah pasti berita-berita hoax, ujaran-ujaran kebencian, pasti akan meningkat istilahnya trafficnya. Nah bagaimana kalau seandainya kita menerima berita yang belum jelas? Sekali lagi kita kembalikan kepada ajaran agama untuk selalu tabayun. Kita cek and recheck. and recheck lagi, cek and recheck sebelum kita share. Saring sebelum sharing. Baik. Saring sebelum sharing. Sharing. Ini pesan saya lagi. Karena memang ada pertanggungjawaban yang besar di situ. Betul. Karena apa? Dengan kita mengetik mungkin 2 jempol ini yang berperan, tetapi efeknya bisa luar biasa. Kita sekali lagi jaga negara ini. Ada mungkin sekelompok orang ya, atau oknum memang. Oknum yang tidak ingin negara kita menjadi besar, tidak ingin negara kita menjadi damai, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan dari NKRI ini. Ayo kita sebagai anak bangsa, kita sama-sama jaga, kita sama-sama saling memberi nasihat dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik, dengan tuntunan agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Well note Mas, thank you banget. Dan mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi di segmen lainnya untuk membahas lebih dalam, sangat menarik tentang hoax tadi. Bagaimana kita literasi informasi, mungkin kalau Mas berkenan berbagi nanti di segmen selanjutnya. Boleh, tapi sekali lagi sesuai dengan keilmuan saya ya. Baik, kita sharing-sharing dari ini. Baik, terima kasih. Dan sebelum kami tutup, disclaimer juga bahwasannya di podcast kita kali ini kita berbicara secara atas nama pribadi dengan latar belakang atau keilmuan yang kita miliki, dan semoga pendengar mendapatkan resonan atau getaran-getaran positif sehingga diambil yang positifnya untuk mereka. Terima kasih sekali lagi Mas Tri untuk waktunya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.